Bismillah, Assalamualaikum, selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Bagian kelima, Gendeng Alas Mayit, part Pagelaran Tengah Wengi. Sebelum kita masuk ke bagian 5 ini, mari kita doa dulu. A'udzu bikalimatillahit tammah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassamir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia selengkapnya. Suara alunan gamelan yang mendayu-dayu terdengar dengan sangat indah. Tetesan air yang jatuh ke sendang membuat suara itu menjadi terlalu nyaman untuk didengar. Namun sayangnya, suara ini berasal dari demit-demit di alas mayit. Indahnya suara gamelan itu memancing seluruh penghuni alas mayit untuk berkumpul di tempat ini. Mulai dari pocong, makhluk raksasa bertubuh besar, hingga mayat-mayat dengan tubuh yang tak berbentuk menyaksikan kami dari seluruh penjuru hutan, seolah menyaksikan suatu pertunjukan. Aku dan Cahyo sudah bersiap untuk menyerang kedua manusia penyebab semua kutukan ini, Pak Kades dan Aswangga. Namun serangan kami terhenti oleh sebuah kekuatan yang berwarna hitam pekat, dan itu muncul dari Aswangga yang menghadang kami. Hei Aswangga, untuk apa kau menjual dirimu pada setan-setan laknat itu? Tanyaku yang masih berharap Aswangga masih bisa diselamatkan. Untuk apa? Kekayaan, kekuatan, dan hidup abadi. Tentu saja untuk itu semuanya, ucapnya sambil tertawa meledekku. Saat ini tidak ada satupun dari kalian yang bisa mengalahkanku. Lanjutnya, aku heran mengapa Aswangga menjadi percaya diri seperti itu. Danan, lihat, bukannya itu anak buah Aswangga, ucap Cahyo sambil menunjuk pada setumpukan mayat yang dipersembahkan di sebuah candi. Dan gue, anak buahmu sendiri kamu jadiin tumbal. Cahyo merasa emosi dengan perbuatan Aswangga. Itu salah kalian. Kalau kalian tidak mengacau, aku tidak perlu menumbalkan mereka untuk mendapatkan kekuatan ini. Aswangga memamerkan dirinya yang diselimuti kekuatan hitam. Hadapi aku, akan kuhabisi kalian satu persatu. Suara gamelan mengiringi mulainya serangan Aswangga kepada kami. Sebuah pukulan mengarah kepada Cahyo dan membuatnya terpental. Aku mencabut keris milikku dan menusukkan pada Aswangga. Namun tak sedikit pun ujung keris itu masuk ke dalam tubuhnya, yang malah dibalas sebuah tendangan yang melemparkanku tak jauh dari tempat Cahyo tersungkur. Kamu mengorbankan nyawa anak buahmu cuma untuk kekuatan seperti ini? Tantang Cahyo sambil membersihkan darah yang menetes dari mulutnya. Udah Cahyo, kamu istirahat dulu saja. Aswangga biar aku yang hadapi, ucapku pada Cahyo. Enggak Danan, aku butuh pemanasan. Cahyo merapalkan sebuah mantra, merubah kedua tangannya menjadi lengan kera raksasa, dan segera menerjang Aswangga. Sombong sekali kalian. Pukulan Aswangga yang diselimuti kekuatan hitam beradu dengan lengan kera milik Cahyo. Namun kali ini Aswangga yang terpental. Sekali lagi Aswangga mencoba menyerang Cahyo, namun dibuatnya terpental lagi. Untuk adu ilmu fisik, Cahyo memang sangat bisa diandalkan. Hampir semua serangan Aswangga dibuat terpental Cahyo. Brengsek, tidak mungkin kekuatanku kalah, ucapnya yang disusul dengan pukulan berikutnya dari Cahyo. Menyerah saja, kekuatanmu itu tak mungkin bisa untuk mengalahkan kami, ucap Cahyo memperingatkan Aswangga. Gak usah sombong kalian. Sudah berapa tumbal yang kalian berikan untuk kekuatan itu? Aku akan memberi lebih, ucap Aswangga sambil menoleh kepada Pak Kades yang melihatnya dari belakang. Wajah Cahyo terlihat emosi. Sekali lagi pukulan diarahkan pada Aswangga dan membuatnya tersungkur di tanah. Tumbal? Seenaknya kamu bicara. Mbok pikir aku mau menggunakan cara biadab itu? Ucap Cahyo sambil menghampiri Aswangga dan mulai memukulinya lagi. Kamu tidak tahu berapa ribu hari puasa yang dilakukan oleh Danan? Kamu tidak tahu berapa ayat suci yang dihafalkan dan dilantunkan Pak Sardi? Kamu tidak tahu berapa banyak yang sudah ditolong oleh mereka hingga Yang Maha Kuasa menitipkan kekuatan ini pada kami untuk menolong orang yang lebih banyak lagi. Cahyo berusaha menyadarkan Aswangga, namun sebelum mendaratkan pukulannya lagi,
Pak Kades melompat dan bersiap menyerang Cahyo yang membuatnya memilih mundur. "Cukup Aswangga, kau belum bisa mengalahkan mereka," ucap Pak Kades bengis. "Terus kita harus bagaimana?" tanyanya dengan suara yang lemah karena efek dari serangan Cahyo yang bertubi-tubi. "Kita selesaikan perjanjian kita. Kau sudah mendapat kekayaan dan kekuatan. Sekarang akan kuberikan kau kehidupan abadi," ucap Pak Kades yang menghampiri Aswangga. Sebuah pasak kayu dikeluarkan oleh Pak Kades. Ujungnya diukir dengan tajam dan diarahkan kepada Aswangga. "Pak Kades, untuk apa pasak itu?" tanya Aswangga yang mulai merasa takut. "Tubuh kakek-kakek ini sudah sangat lemah. Aku butuh tubuh yang lebih muda untuk bisa mendampingi dia dan menghabisi secunguk itu," ucap Pak Kades. "Maksud Pak Kades apa? Bukannya Pak Kades berjanji akan memberikan hidup abadi?" tanyanya dengan putus asa. "Tubuhmu akan hidup abadi bersama rohku di dalamnya," ucap Pak Kades yang segera menusukkan pasak itu ke jantung Aswangga yang tak bisa melawan. Aswangga meronta kesakitan. Ia merayap di tanah dan menggapaikan tangannya kepada kami. "Tolong!" suara rintih keluar dari mulutnya, yang disusul dengan darah hitam yang bermuncratan. Suara gong terdengar dipukul berkali-kali, seolah menandakan mulainya peperangan. Setan wanita berbaju kebaya melayang menghampiri Pak Kades dan menarik roh keluar dari tubuh kakek tua itu. Sesosok makhluk berwujud manusia dengan pakaian kerajaan keluar dari tubuh Pak Kades dan segera merasuki tubuh Aswangga yang masih tertancap pasak di jantungnya. Suara gamelan berbunyi semakin cepat. Di tengah-tengah sendang terlihat roh Laksmi yang mulai menari. "Mas Danan, suara ini," ucap Pak Sardi. "Benar Pak, ini gending alas mayit," ucapku sambil mengeluarkan tabuh watu ringin. Sebenarnya aku penasaran dengan gong besar di tengah sendang. Suara gong yang terdengar oleh kami bukan berasal dari gong itu. Sampai akhirnya aku tersadar bahwa gong itu berdiri di atas sebuah batu yang menyerupai akar pohon. "Cahyo, apa batu yang di bawah gong itu yang dimaksud Mbah Rusman?" Aku berbisik pada Cahyo. Cahyo memperhatikan apa yang aku maksud. "Oh, pantas saja gak kelihatan. Air hitam itu menutupi keberadaan watu ringin itu," ucap Cahyo. Mengerti dengan yang kumaksud, kami berdua segera berlari menerjang ke arah sendang Banyu Ireng. Namun sebuah serangan menghentikan kami berdua. Itu Aswangga lagi. Kali ini berbeda. Pasak di jantungnya sudah menghilang, namun wajahnya berubah menjadi mengerikan dengan kulit wajah yang terlihat melepuh. Demit wanita itu memakaikan pusaka yang dikalungkan di dadanya dan memberikan sebuah tombak untuk Aswangga. "Tidak mungkin. Aswangga?" Pak Sardi tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Aswangga tertawa dengan suara yang menyeramkan. "Aswangga? Bukan, aku Patih Andaka yang akan menghabisi kalian semua." Menyambut kebangkitannya, makhluk hitam besar berwujud perempuan dengan cakar yang mengerikan menghampiri dan bersujud di depannya. Disusul dengan setan-setan yang dari tadi hanya melihat pertarungan kami. Pemandangan yang begitu mengerikan. Kali ini makhluk yang menghuni tubuh Aswangga memimpin ratusan demit bersama dengan setan penari itu di sampingnya. "Gila Danan, kita harus melawan demit sebanyak ini," ucap Cahyo. Suara petir menggelegar dan memulai turunnya hujan deras di hutan ini. Pak Sardi membaca mantra pembakar dan melawan demit itu satu persatu. Namun jumlahnya terlalu banyak. Cahyo segera menyusul Pak Sardi melawan demit-demit itu. Pikirku, satu-satunya cara adalah mengalahkan iblis Andaka itu. Segera aku membacakan ajian lebur saketi, sebuah pukulan jarak jauh untuk diarahkan pada iblis Andaka itu. Namun serangan itu tidak melukainya sama sekali. Sebaliknya, iblis itu menoleh ke arahku dan menyerangku dengan tangannya yang sudah menggenggam tombak tua di tangannya. Aku mencoba menghindar, namun gerakannya terlalu cepat. Sebuah tusukan menembus tanganku yang mencoba menahan serangan itu. Kengerian tidak cukup sampai di sini. Dari arah pintu masuk hutan, terlihat seseorang yang menari tanpa sadar. Tidak hanya satu, beberapa orang lagi menyusul di belakangnya. Itu adalah warga desa. "Bapak, maafin Sekar. Segar gak bisa jagain warga desa," ucap Sekar yang berlari dan berusaha menahan warga desa.
"Sekar, jangan kesini!" ucap Pak Sardi yang berusaha menghentikan Sekar. Pak Sardi kehilangan konsentrasinya. Sebuah serangan dari demit anak buah Andaka membuatnya jatuh dan tersungkur. Suasana di alas mayit semakin mencekam. Kekuatan Eyang Widarpa dibutuhkan di sini. Aku menarik keris raga sukmaku dan merapalkan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Jagat lelembut boten duwe wujud. Koloni Bali. Di tengah hujan deras, sesosok kakek tua bungkuk berambut panjang berwarna putih muncul dari derasnya hujan. "Eyang, kulo..." Belum sempat menyelesaikan kata-kataku, Eyang segera menyerang iblis Andaka dan membuatnya terpental. "Bocah asu, demit iki benda di urusanku. Kamu urusin warga desa." Eyang Widarpa membelakangiku dan bersiap menghadapi iblis di tubuh Aswangga. "Tunggu, aku kenal kau kakek tua." Andaka kembali berdiri dan menghadapi kami. Kau itu Patih Widarpa kan? Kau yang membawa pergi warga dan raja dari kerajaan?" teriak Andaka dengan menunjuk kepada Eyang Widarpa. "Tunggu, Patih? Jadi Eyang Widarpa Patih yang menyelamatkan raja dan warga dari pemberontakan?" Seketika aku teringat sebuah benda yang dititipkan oleh Pale. Dan ternyata bentuk kalung itu tidak jauh berbeda dengan yang dipakaikan setan penari itu kepada Andaka. "Eyang, apa itu benar?" tanyaku pada Eyang yang tidak merespon ucapan Andaka. "Bukan urusanmu bocah asu, pergi. Masalah yang lebih besar ada di belakangmu," perintah Eyang Widarpa padaku. "Baik Mbah, sebelumnya terima ini dulu. Ini titipannya Suratmi." Aku menyerahkan sebuah pusaka kalung kuningan ke tangan Eyang. Beliau terlihat mengenalinya dan segera mengenakannya. Hal yang aneh terjadi. Tubuh Eyang Widarpa kembali tegak. Tubuhnya terlihat menjadi lebih muda, layaknya seorang patih kerajaan yang dapat diandalkan. "Jadi, itu benar? Eyang Widarpa seorang patih?" tanyaku sambil sedikit tersenyum. Eyang Widarpa melihat dirinya yang berubah, namun ia kembali melepas kalung itu dan melemparkannya padaku. "Aku ora butuh. Tanpa Nyai Suratmi aku lebih suka dengan wujud ini," ucapannya yang segera mengayunkan cakarnya ke wajah busuk iblis reinkarnasi Andaka itu. Eyang Widarpa terlihat bisa mengimbangi Patih Andaka. Aku sedikit tenang dan meninggalkannya. "Cahyo, serahkan tabu Watu Ringin pada Sekar dan tahan demit-demit itu. Biarkan Pak Sardi menggunakan Geni Baraloka kepada mereka," perintahku pada Cahyo. Cahyo memukul dengan keras ke arah tanah dan mengambil jarak dari makhluk-makhluk itu. Tanpa banyak berbicara, mereka melakukan semua yang aku perintahkan. "Hati-hati Danan, lawanmu perempuan, jangan lengah," ucap Cahyo yang mengetahui maksudku untuk menghampiri iblis wanita yang menyebabkan semua ini terjadi. Seolah mengerti kehadiranku, ia menyambutku dengan sebuah tarian yang gemulai. Tarian itu menjadi mengerikan ketika setan itu tersenyum mengerikan tanpa bola mata di wajahnya dan dilakukan di atas tumpukan mayat tumbal dari Aswangga. Aku mengejarnya, namun setan itu melayang ke arah tubuh Laksmi yang tergantung, merasukinya dan menjatuhkan dirinya ke sendang Banyu Ireng. Roh Laksmi masih menari di sana, seolah tidak peduli dengan apa yang terjadi pada tubuhnya. Dari dalam sendang Banyu Ireng, terlihat tubuh Laksmi bangkit dari dalam air. Luka-luka pada tubuhnya sudah menghilang seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Satu persatu baju Laksmi yang penuh darah dilepaskan, hingga tidak sehelai benang pun tertinggal di tubuh Laksmi yang indah itu. "Danan, ini aku Laksmi." Dengan tubuh yang basah dan tanpa pakaian, Laksmi menghampiriku dan melemparkan senyumnya yang manis, seperti saat pertama kali aku datang ke desa Windu Alit. Gak mungkin. Aku melihat semuanya. Kau setan yang mencuri tubuh Laksmi." Aku pun membacakan mantra pada tanganku dan bersiap menyerang Laksmi. Namun keindahan tubuh Laksmi yang berada di hadapanku dan kenanganku bersamanya menahan itu semua. "Cukup Danan, jangan sakiti aku lebih dari ini," ucap Laksmi dengan wajah yang memelas. Ucapan Laksmi benar-benar menyentuh. Aku tak tahu harus berbuat apa. Rasa bimbang yang amat sangat muncul. Aku tidak bisa membedakan lagi mana yang benar. Di tengah sendang dan diterangi cahaya bulan, Laksmi berdiri anggun di hadapanku dengan memamerkan keindahan tubuhnya.
Laksmi mendekat. "Aku sudah tidak apa-apa, Danan. Aku cuma butuh kamu," ucap Laksmi, menempelkan badannya padaku dan memelukku. Rasa bimbang dan kehangatan yang muncul di diriku membuatku tak mampu lagi menahan akal sehatku. Tanganku membalas pelukan Laksmi. Kulitnya yang halus dan peluknya yang hangat membuat aku merasa tenang. "Laksmi, aku tidak akan meninggalkan kamu." Semua kenangan indah tentang Laksmi teringat dengan jelas di pikiranku. Ketika melihatnya senyumnya lagi, perlahan Laksmi berjalan di depanku. Air dari sendang banyu ireng mulai menutupi hingga ke pinggangku. Namun sampai di tengah sendang, aku melepaskan tangan Laksmi. Sebuah gong tua dengan akar pohon beringin yang membatu berada di hadapanku. Sebelum Laksmi sempat menoleh, aku membacakan ajian penguat raga dan memukul sekeras-kerasnya ke arah batu itu hingga hancur berkeping-keping. Melihat reaksiku, semua tercengang. Setan itu membalikan badannya. Wajahnya terlihat sangat kesal. "Kau menipuku," ucap setan yang bersemayam dalam tubuh Laksmi. Aku mengambil bongkahan besar watu ringin yang tercerai-berai. Bersama dengan itu terlihat gong tua yang sebelumnya berada di atas batu ini. Sebuah tulisan terukir di benda tua itu. "Ing sak ngisore wit ringin iki manggon layone Sang Prabu Ki Rusman Basukarna." Yang artinya, di bawah pohon beringin ini bersemayam jasad sang raja. "Cahyo, Ki Rusman Basukarna, jangan-jangan Mbah Rusman yang membuat gong ini?" teriakku dari tengah sendang. Belum sempat mendengar jawaban Cahyo, setan Laksmi memerintahkan anak buahnya untuk menyerangku. Namun semua setan itu terbakar oleh ayat suci yang dibacakan Pak Sardi yang mencoba mendekat ke arahku. "Benar, Mas Danan. Jika nama itu terukir di sana, berarti itu peninggalan beliau saat mengalahkan kutukan gending alas mayit dulu," ucap Pak Sardi. Watu ringin sudah di tanganku. Namun apakah akan bekerja jika aku memukulkannya tanpa menggunakan kayu sebagai pegangannya? Tapi sepertinya tidak ada pilihan lain selain mencobanya. Aku mengangkat tanganku tinggi-tinggi dan bersiap memukulkannya ke gong itu. Laksmi mendekat. Kali ini wajah mengerikannya telah menghilang. "Mas Danan, jangan. Aku gak mau berpisah lagi." Sekali lagi pesona Laksmi mencoba mengganggu keteguhan hatiku. Namun aku tetap menjatuhkan tanganku dan memukulkan sekeras mungkin gong tua yang sudah membatu di tengah sendang. Suara mendengung terdengar ke seluruh hutan. Sebuah distorsi besar terjadi antara alas mayit dan dimensi alam gaib. "Dengerin setan laknat, walaupun kau bawa puluhan wanita sepertinya ke sini, semua itu tidak akan bisa membeli kesetiaanku kepada Sang Maha Gusti Pencipta." Aku memperingatkan setan yang bersemayam dalam tubuh Laksmi. Sekali lagi tanganku menggenggam watu ringin dan memukulkannya sekeras mungkin. Kali ini aku melakukannya dengan mantra penguat raga agar suaranya bisa menggema hingga ke desa. Suara gamelan terhenti. Suara mendengung itu menyiksa setan-setan pengikut roh penari itu. Tak sanggup menahan siksaannya, setan itu keluar dari tubuh Laksmi. Makhluk-makhluk itu tak mampu menahan kekuatan besar yang muncul dari suara ini, hingga mereka memilih untuk mundur ke ruang distorsi dan kembali ke alam gaib. Sebelum meninggalkan alas mayit, demit dari tubuh Laksmi melepaskan kekuatan hitam dan mengirimkannya kepada iblis Andaka yang sedang bertarung dengan Eyang Widarpa. "Andaka, ku berikan kekuatan Patih Gardapati padamu. Habisi mereka dan bangkitkan aku lagi," perintah makhluk itu sebelum meninggalkan alas mayit. Suara gong mendengung sangat lama. Warga terlepas dari kutukan dan segera meninggalkan alas mayit dengan bantuan sekar. Setan-setan alas mayit pun tidak lagi mengikuti perintah Andaka. Mereka meninggalkan sendang banyu ireng dan menjauh dari medan pertempuran ini. "Sudah, hentikan perbuatanmu Andaka," ucap Cahyo yang mencoba membantu Eyang Widarpa. Setan itu masih diselimuti kekuatan hitam. Eyang Widarpa pun belum berani menyentuhnya. "Jangan sombong. Kekuatanku ini cukup untuk menghabisi kalian semua," ucap Andaka. Cahyo tidak sabar. Ia memukulkan lengannya yang telah diperkuat dengan roh Wanasura dan memukulkannya ke Andaka. Hanya dengan satu tangannya, Andaka menahan serangan Cahyo yang seharusnya dapat menghancurkan batu yang besar dengan sekali serang. Sebuah tendangan diarahkan kepada Cahyo. Ia mencoba menahannya,
namun terpental hingga tersungkur di tanah. Gila, kekuatan macam apa itu? Ucap Cahyo dengan gelisah. Itu adalah kekuatan Andaka dan Gardapati, kedua patih kerajaan yang terkena tipu muslihat setan itu, ucap Eyang Widarpa. Merasa bahaya yang lebih besar, aku mendekat dan mencoba membantu Eyang Widarpa. Eyang, apa kita harus menyatukan kekuatan lagi, seperti saat melawan Brakaraswana? Ucapku pada Eyang. Bocah asu, itu di alam gaib. Yang bergabung denganku itu sukmamu. Kalau kita menggunakan kekuatan itu sekarang, kamu tidak akan bisa kembali lagi ke ragamu, jelas Eyang Widarpa. Ia maju mendekat ke Andaka seolah bersiap melawannya. Biar aku sendiri yang menghadapi dia. Ini urusanku yang belum terselesaikan. Tidak mungkin. Walaupun Eyang Widarpa sangat kuat, tapi aku tahu kekuatan ia saat ini masih jauh dari Andaka sekarang. Kami akan membantu. Cahyo berdiri dan mendekat ke Eyang Widarpa. Namun sebuah tendangan dari Eyang Widarpa menyapu tubuh Cahyo dan membuatnya terpental lagi. Itu bayaran karena sudah menyebutku demi tua gila. Kalian tidak usah ikut campur, Eyang Widarpa memaksa. Cahyo menggaruk-garuk kepalanya dan mencoba berdiri menghampirinya lagi. Nyimpen dendam itu ndak baik loh mbah, ucapnya. Aku mengerti dengan maksud Eyang Widarpa dan mencoba menahan Cahyo. Eyang, paling enggak gunakan ini. Sebuah keris raga sukma peninggalan leluhurku kulemparkan pada Eyang Widarpa. Tanpa berbicara sepatah kata pun, Eyang Widarpa menangkap keris itu dan memulai pertarungan. Sebuah tusukan dihujamkan ke tubuh Andaka, namun dihindari dengan mudah. Eyang melompat mundur dan menerjang kembali dengan lincah. Terlihat sebisa mungkin Eyang Widarpa menghindari pukulan dari Andaka, yang mungkin mampu memberikan serangan yang fatal. Hentikan Widarpa, tak ada satu seranganmu yang akan melukaiku, ucap Andaka dengan sombong. Kalau tidak akan melukaimu, tidak mungkin kamu menghindari serangan ini kan? Eyang Widarpa menerjang sekali lagi, dan kali ini tusukannya tepat di jantung Andaka. Berhasil! Akhirnya keris raga sukma menembus tubuh Andaka. Namun Andaka terlihat tidak bergeming. Saat keris dicabut, lukanya kembali menutup. Aku sudah bilang, semua seranganmu tidak ada gunanya, setan itu berkata dengan sombong di hadapan kami. Eyang Widarpa terlihat gentar. Semua serangannya benar-benar tidak ada artinya. Tanpa melewatkan kesempatan, Andaka memberikan serangan bertubi-tubi pada Eyang Widarpa. Cakaran hingga pukulan tanpa henti membuat Eyang Widarpa tak berdaya. Aku bersiap menolongnya. Namun Eyang Widarpa tetap menahanku. Mundur! Eyang Widarpa tetap bersikeras menahan kami. Tapi Eyang, aku mencoba melawan. Aku iki demit, sudah tidak punya raga, ucapnya pada kami. Tapi kalian jangan sampai mati di sini, lanjutnya. Benar kata Eyang. Dengan sedikit serangan dari Andaka saja, kami bisa langsung kehilangan nyawa. Tapi aku juga tidak bisa jadi penonton saja. Aku mengingat mantra penyembuh yang diajarkan Pak Lek dan membacakannya untuk memulihkan kondisi Eyang Widarpa. Tampaknya Cahyo juga mengerti. Ia melakukan hal yang sama. Semoga saja ini dapat membantu. Mendadak muncul api putih dari tubuh Andaka. Terlihat terjadi pemisahan kekuatan dari tubuhnya. Itu perbuatan Pak Sardi. Beliau juga mencoba membantu Eyang Widarma dengan mengirimkan api geni Baraloka ke tubuh Andaka. Melihat hal itu, Eyang Widarpa menyadari sesuatu. Bocah asu, apa benar jasad raja dikuburkan di sana? Eyang Widarpa bertanya sambil menolehkan wajahnya ke arah Waturingin. Itu yang tertulis di gong itu, Eyang, jawabku. Sekali lagi hantaman keras diarahkan kepada Eyang, namun ia menghindar dan melompat sejauh mungkin. Nampaknya mantra penyembuh dari Pak Lek bekerja juga pada Eyang Widarpa. Secepat mungkin Eyang melompat menghampiri ke tengah sendang dan berdiri di atas Waturingin yang telah terpecah. Segera keris raga sukma ditusukkan ke tengah-tengah batu itu. Eyang berlutut, layaknya seorang patih yang memohon kepada rajanya. Saya meminta izin memincam kekuatan sang raja. Seolah menyambut perbuatan Eyang Widarpa, tanah mulai bergetar. Air di sendang banyu irang surut masuk ke dalam tanah. Terlihat akar pohon beringin yang lebih besar di bawah kaki Eyang Widarpa. Sebuah kekuatan merasuki keris raga sukma yang ditancapkan oleh Eyang Widarpa. Merasakan adanya bahaya,
Andaka mengejar Eyang Widarpa dan menyerangnya. Namun, Cahyo cukup cepat untuk memukulnya sekuat tenaga. Walaupun tidak bisa melukai Andaka, setidaknya Cahyo bisa memberi waktu. Gunakan api bara loka sekali lagi sebesar yang kalian bisa, perintah Eyang Widarpa. Aku dan Pak Sardi membacakan mantra pembakar menggunakan api gendi bara loka yang sudah membesar. Sekali lagi tubuh Aswangga terlihat menolak kekuatan kedua demit patih dari tubuhnya. Eyang Widarpa menarik keris Raga Sukma yang telah diselimuti kekuatan dan menghujamkan ke jantung setan itu. Keris itu benar-benar menusuk dalam ke jantungnya. Kekuatan dari dalam keris melemahkan kekuatan kedua setan patih kerajaan itu, dan kekuatan geni baraloka berhasil melepaskan tubuh Aswangga dari roh Andaka. Tak melewatkan kesempatan, Eyang Widarpa menarik roh iblis itu, mencabik-cabiknya dan menghabisinya dengan keris Raga Sukma yang tergenggam di tangannya. Suara mengerang terdengar di seluruh alas mayit, seolah menandakan kekalahan setan itu dari pertempuran ini. Sementara itu, keheningan yang cukup lama terasa di tengah hutan yang gelap ini. Hampir tidak ada sisa kekuatan di tubuh kami setelah serangan terakhir tadi. Eyang Widarpa masih terduduk di atas suatu ringin, tepat di mana jasad sang raja dikubur. Kami mencoba berdiri dan menghampiri Eyang, dan ia mencoba berdiri sambil menatapku. "Danan, sekarang sudah selesai," ucap Eyang Widarpa padaku. "Tunggu, kali ini Eyang memanggilku dengan nama, bukan lagi bocah asu." "Iya mbah, kita bisa kembali sekarang," aku membalas ucapan Eyang Widarpa. "Tidak, urusanku sudah selesai di alam ini," lanjut Eyang Widarpa. "Maksud Eyang apa?" Aku tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Eyang Widarpa. Jasad sang raja sudah ditemukan. Kekuatan kedua patih sudah sirna. Sudah tidak ada lagi yang bisa membangkitkan kutukan gending alas mayat. Nyai Suratmi juga sudah tenang di alam sana. Aku sudah tidak ada urusan lagi di alam ini. Jelas Eyang Widarpa pada kami. Berarti saat ini Eyang sudah tenang? Cahyo mencoba memperjelas maksud Eyang Widarpa. Eyang hanya mengangguk. Sebenarnya aku cukup sedih, walaupun Eyang kadang kasar dan tak terkendali. Tapi ia sudah menyelamatkanku berkali-kali. Danan mengerti Eyang. Rasa terima kasih Danan gak akan cukup. Tapi saat tahu Eyang sudah bisa pergi, Danan ikut senang, ucapku pada Eyang Widarpa. Sebuah kekuatan besar akan sirna dariku. Entah nanti apa aku sanggup saat menghadapi musuh seperti Andaka maupun Brakaraswana. Simpan lagi keris Raga Sukma ke dalam sukmamu Danan. Lafalkan mantra leluhur itu saat kamu dalam bahaya. Eyang Widarpa memberikan keris Raga Sukma kembali padaku. Apa Eyang Widarpa akan datang saat aku membaca mantra itu? Tanyaku. Ia hanya menggeleng. Keris Raga Sukma itu adalah hadiah sang raja saat aku menyelamatkannya keluar dari kerajaan. Dan mantra itu kubuat untuk melindungi keturunanku. Jelas Eyang Widarpa, saat kau membaca mantra itu dengan keris Raga Sukma, di genggamanmu, leluhurmu yang lain akan datang membantu. Sepertinya aku mengerti dengan apa yang dimaksud Eyang Widarpa. Namun aku khawatir, makhluk apa yang akan datang saat aku menggunakan mantra itu lagi? Eyang Widarpa menoleh ke arah Pak Sardi. Jaga desa Windu Alit. Jadilah kepala desa dan gunakan api geni baraloka untuk membersihkan seluruh hutan ini. Pesan Eyang kepada Pak Sardi. Sampaikan salamku pada Pak Demo. Eyang berpaling dan berjalan meninggalkan kami. Rohnya menghilang bersama rintikan hujan yang mulai reda. Di sisi lain, pagi mulai datang. Kami kembali ke desa. Terlihat Sekar masih sibuk mengurus warga desa yang terluka. Tapi sepertinya cukup banyak warga desa yang sudah sehat dan ikut membantu. Kami memutuskan tinggal beberapa hari sambil sedikit membantu memulihkan kondisi desa setelah hilangnya kutukan gendeng alas mayit. Di sisa waktu kami di sana, kami saling bertukar ilmu dengan Pak Sardi dan menikmati keindahan alam di desa Windu Alit yang sebelumnya tertutup oleh kutukan. Mas Danan, Mas Cahyo, yakin udah mau pulang? Tinggal di sini lebih lama juga nggak masalah kok, ucap Pak Sardi saat kami bersiap untuk kembali. Tuh Cahyo, mau tinggal di sini nggak? Ntar kangen lagi sama Sekar, ujarku sambil meledek Cahyo. Enak aja, kalau kangen kan tinggal main kesini lagi. Iya kan Sekar? Ucap Cahyo sambil melirik ke arah Sekar. Iya, Mas Cahyo bisa kesini kapan aja kok.
Langsung ngajak orang tua juga nggak apa-apa. Sekar menjawab ucapan Cahyo dengan tersipu malu. Aku tertawa kecil, tapi rupanya tidak dengan Cahyo. Ia termenung saat Sekar berkata mengenai orang tua Cahyo. "Hei, lampu hijau tuh!" Aku menepuk bahu Cahyo menyadarkannya dari lamunannya. Iya, ya udah, kami izin pamit ya Sekar. Sekar jaga baik-baik kedua orang tuamu ya," ucap Cahyo pada Sekar. Dan segera kami meninggalkan desa Windu Alit, desa terpencil di kaki Gunung Merapi yang menyimpan banyak misteri. Selesai. Nantikan petualangan Danan dan Cahyo dalam menyelamatkan para warga ataupun yang kesusahan di kisah-kisah berikutnya. Semoga saya masih bisa membacakan kisah-kisah dari Dioseta. Amin. Makasih ya teman-teman ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah lainnya. Tetap di Fakta Sejarah.